Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam dimanapun kalian berada. Bersama saya Fikri Iksanuddin Iman kembali dalam sebuah video, dan pada video kali ini saya akan mencoba untuk membawakan sebuah topik yang menurut saya pribadi adalah topik yang cukup menarik dan juga akan menarik jikalau akan dibawakan kepada kalian sebagai entah bahan pembelajaran maupun lain-lainnya. Nah, untuk apa yang akan dibawakan pada video kali ini adalah mengenai algoritma naive Bayes dan bagaimana penerapannya dalam bahasa pemrograman Python. Namun sebelum kita masuk lebih dalam ke bagaimana penerapan di dalam Python, ada baiknya kita bahas dulu sedikit seluk-beluk mengenai apa itu naive Bayes algoritma itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita lanjut ke bagian yang pertama. Let's go. Oke, kita akan masuk kepada bagian pertama, yakni pembahasan mengenai algoritma naive Bayes itu sendiri. Oke, pertama-tama akan kita perkenalkan dulu apa sih itu naive Bayes algorithm. Naive Bayes algorithm ini sebenarnya adalah salah satu algoritma yang termasuk ke dalam teknik klasifikasi dan berbasis kepada teori bias dengan asumsi bahwa setiap data itu independen atau mandiri ya. Uh, Nah, semisal ini kita contohkan pada yang ada di web juga, mereferensikan pada web yang satu ini ya. Sebuah uh, satu buah itu bisa di consider atau dipertimbangkan sebagai apple atau apel jika dengan kriteria sebagai berikut, yakni dia merah, dia bulat, dan juga ukurannya sekitar 3 inci di diameternya. Walaupun setiap fitur itu bergantung kepada yang lain-lain ya, kedua faktor lainnya dalam kehadirannya di dunia nyata ya. Namun pada perhitungan Bayes theorem ini semua properties atau semua kriteria tadi dihitung secara independen atau secara mandiri. Lalu yang akan berkontribusi kepada peluang akhir di mana apakah si buah yang akan kita tes ini adalah apel atau bukan. Dan itulah kenapa dalam penerapan dan ini disebut dengan naif atau tidak melihat kepada objektif secara keseluruhan, namun kepada kriteria independen masing-masing. Oke, kurang lebihnya ialah pembahasan daripada naive Bayes algorithm. Selanjutnya kita akan coba membahas sedikit mengenai penerapannya di dalam algoritma dalam bahasa pemrograman Python, bagaimana penerapan rumusnya dan sebagainya macamnya. Oke, kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membahas bagaimana penerapan daripada teori bias ke dalam algoritma naive Bayes di dalam bahasa pemrograman Python. Namun sebelum kita lebih dalam di Python ya, kita akan sedikit coba membahas dulu mengenai apa sih yang menjadi basis daripada algoritma naive Bayes yang ada di Python. Oke, seperti yang bisa kita lihat di layar ya, atau di screen yang sudah saya bagikan kepada kalian di video. Ini merupakan teori dasar yang menjadi basis daripada algoritma naive Bayes, yakni teori Bayesian dengan rumus kurang lebih seperti berikut: X dan sebagai macamnya, dengan keterangan sebagai macam ini ya. X adalah sampel data, H adalah hipotesa bahwa X adalah data kelasnya, lalu PH dan PX dan sebagai macamnya adalah peluangnya. Kita akan coba lihat contoh kasusnya sedikit, bagaimana jikalau dalam kasus dunia nyata atau kasus yang diterapkan ya. Bisa dilihat ini salah satu contoh kasusnya, misal pada kasus pemberian KPR dan sebagainya macamnya. Lalu juga ada penghitungan masing-masing kriteria. Nanti pada akhirnya akan dikelompokkan di akhir keterangan, semua keterangan ya. Yang ini kan ada kriteria 1, 2, dan 3 dengan jawabannya.
dikumpulkan lalu akan dibandingkan dengan total jawabannya yang ada di dataset. Dan begitu juga sebaliknya bagi keterangan tidak. Ini agak revisi ya, salah. Mungkin nanti kita akan coba lihat lagi revisinya di codingan atau di pembahasan code Python-nya. Lalu pada akhirnya akan ditentukan bahwa nilai keterangannya apakah lebih besar atau tidak daripada si peluang yang di keterangan tidak. Jikalau posisi keterangannya lebih besar, maka hasil dari prediksi dataset dari dataset yang ada ditambah dengan data baru yang akan masuk, seperti kasusnya dalam sini adalah kasus Dian dengan dataset dan sebagainya macam ini. Jikalau peluang keterangannya lebih besar, maka otomatis akan dikategorikan data baru itu akan berketerangan ya, dan juga berlaku sebaliknya. Oke, setelah kita coba bahas tadi bagaimana perumusan dasar dan penerapannya algoritma naive Bayes tapi secara manual lah. Nah, kita akan bahas di bagian selanjutnya bagaimana penerapan teorema Bayes dengan algoritma naive Bayesnya ke dalam Python dan berjalan secara otomatis. Oke, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Oke, kita pada pembahasan bagian yang ini akan membahas mengenai bagaimana sih penerapan teorema Bayes dengan algoritma naive Bayesnya kepada bahasa pemrograman Python. Nah, sebelum itu kita akan coba bahas dulu per bagian-bagiannya. Kita mulai daripada dataset atau data training, simpelnya data training ya, atau dikenal juga dengan dataset daripada program yang akan dijalankan kali ini. Oke, kita bahas sedikit latar belakangnya. Ini adalah 20 data dengan nama, lalu kriterianya ada 5 yang di sini ya. Ada umur, pendidikan, berat, tinggi, nilai ujian, dan keterangannya. Oke, mungkin kalian bingung ini data apa sebenarnya. Jadi akan saya coba sebutkan. Data ini merupakan data penerimaan calon TKI pada sebuah agensi, begitu, dengan ya nama-namanya seperti berikut ini ya. Ini adalah dalam bentuk format Python-nya seperti ini. Yang ada di window ini merupakan versi sedikit simple dan sedikit lebih rapi untuk ditampilkan pada akhirnya. Lalu di sini ada bagian untuk menjelaskan diagram yang akan ditampilkan nantinya beserta tabel pada akhirnya ini kan, dan diagramnya adalah ini. Oke, bisa kita lihat juga di sini bahwa daripada data-data yang ada 20 data ya, sekitar 65% atau 13 data itu menunjukkan hasil diterima atau yes, dan sisanya 35% menunjukkan gagal gitu. Oke, langsung saja kita lanjut kepada pembahasan bagaimana algoritma berjalannya ya. Oke, kita mulai dulu dari bawah karena di sini adalah merupakan dataset, bukan dataset lebih sebenarnya itu data yang akan kita ujikan ke dataset yang udah ada tadi ya. Oke, ini adalah data yang akan kita ujikan di algoritma naive Bayes kali ini. Oke, kita bisa lihat namanya adalah Aulia dengan calon kriteria 1 dengan umur 24 tahun. Lalu calon kriteria 2 atau pendidikannya adalah SMA. Calon kriteria 3-nya adalah 51 yakni berat. Calon kriteria 4 yakni 151 yang itu adalah tinggi badannya. Lalu calon kriteria 5 adalah 93 yakni nilai ujian ya, untuk masuk jadi calon TKI. Oke, kita akan lanjut ke bagian atas, yakni bagian perumusan daripada algoritma naive Bayes itu sendiri. Oke, bisa kita lihat akan di-set terlebih dahulu sebagai nilai 0 ya, untuk yang nantinya akan menjadi tampungan daripada perhitungan yang akan dijalankan nantinya. Oke,
bisa dilihat ada BKS, BPY dan sebagainya macamnya itu merupakan penampungan untuk nilai ya, dan BTKS dan BPT dan sebagainya macamnya adalah merupakan penampungan untuk data tidak. Tuh. Oke, kita akan jelaskan simpelnya bagaimana jalannya codingan ini sih ya. Nah, bisa dilihat adalah if data get K1 atau kriteria 1 yang ada di sini. Kriteria 1 ini adalah umur ya. Kriteria 1 dengan indeks I, maksudnya ini kan ada indeks 0, 1, 2, 3 dan sebagainya macamnya. Jikalau sama dengan calon kriteria 1 yakni ini 24, sini kan ada umur ya. Dan data getnya keterangan posisi yang sama untuk posisi ini itu adalah jawabannya semisal yes, key yes, kan key yes ini sudah kita set di atas ya, key yes ini adalah jawaban yes if datanya sama untuk posisi itu, posisinya sama dengan CK1 atau calon kriteria 1 dan posisi di situ keterangannya sama dengan yes, maka nilai BKS akan ditambah 1 dan akan berjalan seterusnya sampai semua data dicek habis 20 sampai tadi ya 20 ke bawah itu 1, 2, 3, 4 dan semacamnya. Dan berlaku juga sebaliknya jikalau ada data yang cocok dengan calon kriteria 1 dan ternyata pada indeksnya itu keterangannya menghasilkan jawaban tidak, maka akan bertambahlah nilai pada BTKS dan itu kurang lebih berjalan kurang lebih sama namun dengan sedikit pembeda saja dengan calon kriteria serta nilai penampungnya untuk setiap kriteria yang ada. Bisa dilihat ini untuk for kriteria 1 usia, for kriteria 2 pendidikan, berat, tinggi dan nilai ujiannya. Oke, ini kita sedikit nanti ini untuk kita coba teskan run. Oke. Nah, setelah hasil semua tadi dijalankan per kriterianya akan dijalankan ke dalam pengelompokan untuk setiap jawaban yes maupun no. Jadi ini bisa dilihat nilai BKS dibagi dengan ini merupakan nama dictionary-nya atau yang ini ya, dictionary dengan key-nya, data keterangan, lalu dijalankan proses count untuk yes atau keterangan yang jawabannya yes atau ya. Sini kan ada y dan t ya, akan dibagi dengan total itu dan setelah setiap nilai per kriteria diselesaikan dulu perhitungan per kriteria dan akan dikali ke masing-masing perhitungan kriterianya. Bisa dilihat ya, ini untuk menghitung dari BKS, BPY masing-masing ada sendiri, BCY dan lain-lainnya. Berlaku juga buat jawaban tidak ya. Lalu setelah nilai yang didapatkan untuk pengumpulan keterangan yes dan dibagi dengan data tadi akan dihitung lagi dengan begini, nilai HY yang di sini akan dikali dengan sama tadi data keterangan count key yes, total jawaban yes yang ada di sini lalu dibagi dengan len data get keterangan. Len data get keterangan adalah total daripada beberapa keterangan yang ada di dataset. Dalam data kasus ini ada 20 ya, berarti akan dibagi dengan 20. Lalu akan berlaku juga sebaliknya untuk jawaban yang tidak ya. Nah, setelah dihasilkan keduanya akan dihitung jikalau keterangan yes atau HAY itu lebih besar daripada HAT atau yang keterangan tidak, maka akan dilihat datanya yang tadi di atas lalu ditambahkan data baru atau calon kriteria ini ke dalam tabel sebagai data baru dengan keterangan sebagai yes atau lolos begitu. Sedangkan juga berlaku sebaliknya jikalau nilai HA ternyata lebih rendah daripada HT, maka akan ditambahkan juga tetap data barunya namun dengan keterangan tidak.
Oke, untuk rumus dan sebagainya macamnya, codingan, rumus dan sebagainya macamnya cukup sampai segitu. Kita akan lanjut lagi di bagian selanjutnya, yakni bagaimana hasil run daripada program. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yakni pembahasan hasil perhitungan. Oke, ini sedikit sudah di sneak peek tadi sebelumnya, di bagian sebelumnya, yakni adalah data set atau tabel daripada data penerimaan TKI sebelumnya dengan 20 data dengan masing-masing kriterianya, lalu juga keterangannya yes atau lolos dan T tidak diterima ya. Lalu di sini juga ada persentase dalam diagram pie. Lalu nah ini kita sedikit memakaikan bantuan di mana ya, kita akan mengprint atau menampilkan bagaimana sih perhitungan daripada kriteria pertama dengan keterangan yes maupun tidak. Oke, kita coba ilustrasikan sedikit saja ya. Di sini kita pada contohkan CK1 atau calon kriteria satunya adalah 24. Oke, kita coba cek di pada tabelnya yang sebelumnya ada berapa data dengan umur 24. Oke, yang pertama ada di data nomor 4 atas nama Mita Hindra dan dengan keterangannya yes. Lalu juga Ika Mita 24 dengan jawaban yes, Sri Hastuti dengan jawabannya yes, lalu Jantan Tri dengan jawabannya yang yes, lalu ada jawaban Utari, oh bukan Utari 34, sorry, salah saya, oh ya Tri Wahyu dengan jawaban no. Jadi kita bisa lihat di sini ya, sama untuk kriteria pertama ada 4 jawaban yes sesuai dengan tabel ya. Lalu juga keterangan tidak ada 1. Nah, ini diteruskan lagi sebagaimana yang ada di perumusan atau di algoritmanya. Untuk setiap kriterianya bisa dilihat di sini jawabannya ada masing-masingnya. Untuk kriteria pertama berapa, kriteria kedua berapa, kriteria tiga berapa, keempat berapa, dan kelima berapa. Lalu akan dilanjutkan lagi ke proses perhitungan yang ada di sini ya, dan didapatkan dihasilkan hasil akhir bahwa keterangannya itu menghasilkan nilai 0,00050, sedangkan kriteria keterangan tidak itu menghasilkan nilai 0,00020. Oke, bisa dilihat di session dari algoritmanya bahwa keterangannya ternyata lebih besar daripada keterangan tidak. Maka jawaban atau hasil dari penelusuran data sesuai dengan data baru yakni Aulia tadi ya, menghasilkan jawaban iya. Bisa dilihat untuk tadi 20 data sampai Sri Partini dengan ditambah data baru lagi, data ke-21 atas nama Aulia dengan keterangannya yang yes. Nah, setelah dengan data Aulia, otomatis pun juga persentase diagram pie juga akan berubah, dimana dengan 21 data ada 66,7% data menunjukkan hasil diterima atau iya atau lolos, sedangkan ada 33,3% menunjukkan hasil tidak, gagal lolos begitu. Oke, setelah semua pembahasan tadi, mulai dari pengenalan apa itu naive biasnya, lalu juga bagaimana sih penerapan algoritma dulu dengan rumus-rumusnya, lalu juga ditunjukkan juga dengan hasil akhirnya. Untuk kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini, naive bias sendiri sangat cocok setidaknya untuk mencari sebuah cara cepat di mana kalian bisa coba mengklasifikasikan data set yang ada untuk menentukan data yang baru ini sebenarnya apakah dia masuk ke dalam salah satu golongan begitu. Sebenarnya tidak terbatas kepada 2 golongan, namun tadi kita mencoba membatasinya agar program berjalan lebih simpel begitu, antara iya atau tidak. Jadi kita bisa sebenarnya menentukan, oh sebenarnya ini kriterianya ya tidak atau ragu-ragu dan sebagainya macamnya begitu. Tergantung daripada dataset yang teman-teman siapkan, lalu juga pada perhitungan codingannya nantinya akan bisa diubah-ubah sedemikian rupa sesuai dengan kasus yang teman-teman bawakan nantinya di algoritma tersebut.
Dan juga dengan algoritma ini diharapkan dapat mempercepat pemrosesan data yang ada, lalu juga membantu dalam menegaskan atau simpelnya itu membuat kita lebih jelas atau lebih yakin dengan keputusan yang akan diambil nantinya. Semisal tadi kita ditunjukkan kepada algoritmanya bahwa oh, hasil perhitungan menunjukkan keterangan ya itu lebih besar daripada tidak, maka komputer sendiri menekankan pada jawaban ya, dan itu diharapkan bisa membantu kepada si manusianya yang mengoperasikan bahwa keputusannya akan jadi lebih yakin dalam mengambil nantinya. Oke, kurang lebihnya begitu untuk penyampaian di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, atau malam untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Goodbye.